Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Satul Hasanah NIM 416 dari kelompok 3 dan nama anggota kelompok saya Mega Larasati, Muhammad Kurniadi, dan Ahmad Nawal Aska. Kita di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan produk dan jasa. Yang pertama yaitu apa sih pengembangan produk dan jasa itu? Pengembangan produk dan jasa itu adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari persepsi, dari analisis persepsi dan peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Strategi pengembangan produk ini dapat bersaing apabila suatu perusahaan ini mendesain produk penuh dengan perhitungan dan dapat menganalisa kebutuhan masyarakat pada umumnya. Seperti contoh, saya mengambil perusahaan Honda. Perusahaan Honda ini berfokus kepada mesin. Semua produk Honda, baik motor, mobil, ataupun mesin pemotong rumput ini didasarkan pada teknologi mesin yang istimewa. Terus selanjutnya itu siklus hidup produk, di mana siklus hidup produk ini adalah suatu perubahan ekonomi, sosial, keamanan, mampu merubah arah strategi perusahaan ini dalam menjalankan bisnisnya. Siklus hidup produk ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tahap perkenalan atau introduction, di mana tahap ini merupakan penyesuaian keinginan masyarakat. Produsen memperkenalkan produknya ini di pasar ataupun di market. Ciri-ciri dari tahap perkenalan ini yaitu harga yang tinggi karena produk ini baru diluncurkan, terus biaya per unit ini tinggi, kemudian kapasitas produksi makin rendah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap perkembangan, di mana tahap perkembangan ini produk ini sudah dikenal oleh masyarakat dan dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Ciri-ciri dari tahap perkembangan ini yaitu memperluas pasar, terus meningkatkan kapasitas produksi, kemudian pasar semakin berkembang, laba ini semakin meningkat, tetapi dalam hal ini para pesaing-pesaing ini mulai bermunculan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap kedewasaan, di mana tahap kedewasaan ini perusahaan ini mengalami penjualan yang semakin melambat dan mengalami pendapatan yang mulai menurun, bersaing dengan ketat dan berjuang dalam merebut pasar dan pesaing-pesaingnya. Ciri dari tahap ini yaitu kapasitas produksi yang tinggi, terus harga produk ini mulai menurun, kemudian memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tahap penurunan, di mana manajemen harus kejam terhadap produk-produk yang siklusnya sudah mendekati akhir. Produk yang hampir mati merupakan hal yang buruk bagi perusahaan, kecuali produk tersebut memiliki kontribusi yang unik bagi perusahaan. Sebaiknya apabila produk-produk ini hampir mati, sebaiknya perusahaan ini segera menghentikan proses tersebut. Terus untuk selanjutnya, mengapa sih harus ada produk baru? Karena produk-produk ini biasanya mati. Produk itu tidak perlu dibuang atau digantikan. Karena hampir semua perusahaan ini akan menghasilkan produk dan jasa. Pemilihan produk baru, inovasi, desain, dan definisi perlu dilakukan secara terus-menerus. Seperti halnya zaman dulu itu namanya itu warung kopi, sedangkan yang sekarang berganti nama menjadi cafe shop, Starbucks. Dan dengan adanya cafe shop sekarang ini berbeda dengan warung kopi yang dulu. Cafe shop yang sekarang ini desainnya ini lebih bagus gitu. Terus yang selanjutnya yaitu dulu ada telepon kabel dan sekarang menjadi telepon genggam. Terus alat pemutar musik Walkman yang sekarang berubah menjadi MP3 ataupun iPod. Terus peluang produk baru yaitu
membuka komunikasi dengan pelanggan, terus budaya organisasi yang inovatif, terus kemudian kapabilitas kinerja dan kepemimpinan yang kuat, terus yang terakhir yaitu pelatihan yang intensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matnaul Askar NIM 414 akan menjelaskan untuk selanjutnya, yaitu slide 4 hingga slide 9, slide 6 hingga slide 9. Untuk surat 4 sendiri, menurut Sofjian 2016-119 menyebutkan kriteria perusahaan yang telah memahami bagaimana produk itu seharusnya diciptakan, yakni yang pertama, perusahaan mampu memberikan keinginan dan kebutuhan pelanggan atas produk baru yang diciptakan. Lalu yang kedua, terdapat perubahan atas perkembangan ekonomi yang mempengaruhi peningkatan level kemakmuran masyarakat dalam kurun waktu yang panjang, sedangkan perkembangan siklus ekonomi dan yang mempengaruhi harga akan bersifat jangka pendek. Yang ketiga, adanya perubahan demografis dan sosial dengan terjadinya penurunan jumlah suatu keluarga. Yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Lalu yang kelima, adanya perkembangan politik melalui perjanjian baru dalam dunia bisnis dan peraturan pemerintah lainnya. Yang keenam, adanya pengaruh besar bagi pasar terkait profesionalitas, pasokan, dan distribusi. Selanjutnya, proses pengembangan produk yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pelanggan, lalu kedua, penetapan spesifikasi target, selanjutnya menyusun konsep, yang keempat, memilih konsep, lalu menguji konsep, dan keenam, penentuan spesifikasi akhir, dan terakhir, analisa ekonomi. Untuk selanjutnya, menurut Aulia 2019-31, proses perkembangan produk baru memiliki model ideal yang dapat digunakan dalam melaksanakan pengembangan produk baru, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan ide, berlanjut kepada desain produk, lalu produksi pilot atau pengujian. Nah, desain produk untuk selanjutnya dibuat desain proses awal, lalu desain proses akhir. Nah, produksi pilot atau pengujian akan menuju ke desain proses akhir. Yang terakhir, metode pengembangan produk. Yang pertama yaitu Quality Function Deployment. Menurut Humiras, metode QFD merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan mutu yang diarahkan untuk memuaskan konsumen ke dalam target pencapaian perusahaan yang dijadikan sebagai acuan keseluruhan proses. Untuk QFD sendiri, yang pertama, pendataan keinginan serta kebutuhan konsumen, lalu pendataan teknik, lalu yang ketiga, mengembangkan matriks hubungan antara keinginan konsumen dan kebutuhan teknis atau disebut fase relationship. Yang keempat, mengembangkan matriks hubungan dan melihat hubungan yang positif atau negatif antara satu sama lain. Yang terakhir, menyusun matriks perencanaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pengembangan produk, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan. Adalah misi dari proyek yang di dalamnya terdapat spesifikasi terkait target pasar yang dituju. Yang kedua yaitu konsep development atau pengembangan konsep, yaitu terdapat spesifikasi produk dan analisis pesaing. Terus yang ketiga yaitu system level design atau rancangan tingkat sistem. Fase ini akan menghasilkan tata letak bentuk produk dan spesifikasinya. Yang kedua yaitu detail design atau rencana detail, yaitu diperoleh gambar file komputer, data yang menyediakan gambar file komponen dari peralatan produksi, spesifikasi komponen yang dibeli, serta rencana proses. Poin kelima yaitu testing dan refinement, pengujian dan perbaikan, yaitu di fase ini peneliti membuat
prototipe agar sesuai dengan fungsi, kinerja, dan keandalan produk yang diinginkan atau tidak. Yang keenam, produk ramp up atau produksi awal. Produk dibuat berdasarkan sistem produksi yang sesungguhnya untuk melatih para karyawan mengetahui berbagai permasalahan yang mungkin akan muncul pada saat proses produksi yang selanjutnya. Selanjutnya, strategi pengembangan produk, yaitu di strategi pengembangan produk ini menggunakan dua pendekatan, yaitu strategi proaktif dan strategi reaktif. Terus selanjutnya, tujuan dari pengembangan produk, yaitu menurut Bukhari Alma 2000, tujuan pengembangan produk adalah, yaitu yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Kedua, untuk menambah omset penjualan. Ketiga, untuk memenangkan persaingan. Keempat, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah kebosanan konsumen. Terus yang ke-8, untuk menyederhanakan produk pembungkusan. Selanjutnya yaitu macam-macam jasa baru. Di sini ada 6 jasa baru. Yaitu yang pertama, inovasi baru, bisnis awal, jasa baru untuk pasar sekarang yang dilayani. Yang keempat, perluasan lini jasa. Kelima, perbaikan jasa. Keenam, perubahan gaya. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tantangan pengembangan jasa. Karena jasa bersifat tidak berwujud, maka sulit bagi penyedia jasa untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan produk jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Maka penyampaian jasa bisa sangat beragam dibandingkan dengan produk fisik. Karakteristik jasa yang unik membuat pengembangan jasa atau layanan menjadi lebih kompleks. Contoh bisnis jasa. Contoh bisnis jasa yang perkembangannya cukup pesat, yaitu yang pertama ada perdagangan jasa, yaitu seperti eceran, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang kedua ada administrasi umum, seperti pendidikan dan pemerintah. Yang ketiga ada jasa infrastruktur, yaitu komunikasi, transportasi. Yang keempat ada bisnis jasa konsultan keuangan perbankan. Yang kelima ada jasa personal atau sosial seperti restoran, perawatan, dan kesehatan. Lalu ada karakteristik jasa. Yang pertama ada tidak berwujud atau intangibility, yaitu sesuatu yang tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dirasa, didengar sebelum jasa tersebut dibeli. Contohnya seperti catering. Lalu yang kedua ada tidak dapat dipisahkan atau interoperability, yaitu jasa umumnya dijual dulu baru diproduksi dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pembelian jasa. Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen menjadi ciri khusus dan sangat berpengaruh terhadap mutu dari jasa yang diberikan. Artinya, konsumen juga terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses hasil atau outcome dari jasa tersebut. Lalu yang ketiga ada keberagaman atau variability atau biasa disebut dengan heterogenitas, yaitu jasa bersifat sangat beragam karena merupakan non-standardized output. Artinya ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Ada 3 faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa, yaitu yang pertama kerjasama atau partisipasi pelanggan selama proses penyampaian, yang kedua motivasi penyedia jasa atau karyawan dalam melayani customer, yang ketiga beban kerja perusahaan jasa. Karakteristik yang keempat yaitu tidak tahan lama atau perishability. Jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik, seperti jasa las pagar atau kanopi, jasa jahit baju, dan fotografer. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.